Halo guys, kembali lagi di channel ini. Baru beberapa bulan sejak meluncurkan satelit Satria, lah kok langsung Indonesia kembali dihebohkan dengan Starlink. Soalnya Starlink ini kabarnya mau beroperasi di Indonesia. Wah, bisa-bisa rugi bandar tuh Indonesia kalau Starlink beneran hadir di sini. Tapi tahu nggak mana aja nih proyek luar angkasa yang termahal di dunia? Check it out this video. Pertama ada Hubble Space Telescope atau biasa disingkat HST. Merupakan salah satu dari 4 satelit teleskop luar angkasa Great Observatories milik NASA. Letaknya di orbit bumi rendah. Nama teleskop ini diambil dari salah satu astronom legendaris Amerika, yaitu Edwin Hubble. Dan HST mulai beroperasi sejak diluncurkan oleh Discovery pada 1990. HST dikendalikan oleh Goddard Space Flight Center dan Space Telescope Science Institute. Mata lensa HST berhasil mengabadikan citra luar angkasa yang beresolusi tinggi, dan bukan rahasia lagi, tangkapan HST ini berkontribusi besar pada perkembangan astronomi bumi, terutama tentang tingkat ekspansi alam semesta. HST diluncurkan pertama kali pada 1986, dan insiden Challenger terpaksa menunda peluncuran HST hingga 4 tahun. Dan jika dihitung-hitung, total biaya HST ini mencapai 11,3 miliar dolar atau setara 160 triliun. Dan itu tuh belum termasuk biaya perawatan hingga saat ini. Yang kedua, GPS. Ya, nggak salah dengar. Pada Februari 1978, Angkatan Udara Amerika Serikat meluncurkan Global Positioning System, yaitu sistem navigasi radio yang berbasis di luar angkasa yang dikelola oleh pemerintah AS. Teknologi pemosisian GPS memudahkan fungsi militer hingga komersial. Dan penemunya ini ternyata adalah seorang perempuan, namanya Gladys West. Sosoknya dikenal sebagai tokoh rahasia militer Amerika Serikat. Akan tetapi, dikarenakan fungsinya dikendalikan oleh pemerintah AS, berbagai negara berlomba-lomba mengembangkan sistem navigasi sendiri. Contohnya adalah Beidou dari Cina, Galileo dari Uni Eropa, dan GLONASS dari Rusia. Saat ini ada sekitar 31 satelit GPS yang mengorbit bumi. Pengembangan dan peluncuran GPS total membutuhkan dana dari perbendaharaan AS sebesar 12 miliar dolar. Sedangkan pemeliharaannya, GPS membutuhkan biaya sekitar 750 juta dolar per tahun atau sekitar 11 triliun rupiah per tahun. Mahal juga ya perawatannya doang. Ketiga, Space Launch System. SLS adalah proyek sistem propulsi SHLLV yang dikerjakan NASA. Dan untuk saat ini, SLS adalah satu-satunya roket yang memiliki daya untuk mengirimkan Orion. Orion itu sejenis kapal ruang angkasa yang dikirimkan ke bulan pada 2022. Dan SLS adalah pengganti Space Shuttle yang sudah berhenti sejak 2011. Peluncuran SLS ini termasuk dalam misi Artemis dan merupakan fondasi untuk eksplorasi manusia ke Mars di masa datang. Dan biayanya itu sekitar 23 miliar dolar. Kalau dirupiahkan sekitar 332 triliun rupiah. Banyak ya? Ya iya dong, banyak.
Keempat, ISS, International Space Station, merupakan stasiun luar angkasa di orbit bumi rendah yang diluncurkan pada November 98. Tujuannya untuk meneliti astrofisika, fisika, dan bidang sains lain untuk eksplorasi ruang angkasa di masa depan. ISS dibangun atas kolaborasi antara 5 lembaga antariksa dunia. Ada NASA, Roskosmos, JAXA, ESA, dan CSA. Dapat dilihat dari permukaan bumi, ISS mengitari bumi sebanyak 15 kali dan satu orbit memakan waktu hanya 93 menit. Program pengembangan dan peluncuran ISS memakan dana sekitar 150 juta dolar. Menurut catatan NASA, per November 2021, sudah ada 249 orang dari 19 negara yang telah mengunjungi ISS. Kelima, Apollo. Bermula pada 1961, program Apollo adalah 6 misi NASA yang terkenal berhasil untuk mengantarkan manusia ke bulan pertama kali. Salah satu yang paling terkenal adalah Apollo 11 yang mengantarkan Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins sebagai 3 manusia pertama di bulan pada 1969. Dimulai dengan kegagalan tragis Apollo 1 pada 1962, program Apollo ditutup dengan manis bersama Apollo 17 pada 1972. Total program NASA ini telah mengantarkan 12 orang ke bulan. Tentu saja biaya yang digelontorkan besar, sekitar 156 miliar dolar. Hitung sendirilah kalau dirupiahkan berapa. Banyak banget pokoknya. Keenam, Space Shuttle. Melayani NASA sejak 1981 hingga 2011. Kapal ini adalah sistem wahana luar angkasa orbit rendah yang bisa digunakan kembali. Sepanjang masa baktinya, Space Shuttle telah melahirkan 5 wahana, yaitu Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis, serta Endeavour. Dengan Space Shuttle, NASA berhasil meluncurkan 135 misi luar angkasa. Beberapa misi terkenalnya adalah peluncuran HST dan ikut membantu dalam membangun ISS. Secara keseluruhan, NASA menghabiskan total 211 miliar dolar. Dan tahu nggak biaya satu peluncurannya tuh berapa? 576 juta dolar sampai 1,64 miliar dolar per peluncuran. Banyak banget ya duit yang dibakar. Jadi itu tadi proyek luar angkasa termahal di bumi. Ternyata mahal-mahal. Jadi wajar kalau sebuah proyek luar angkasa tuh diperebutkan banyak orang. Oke, sekian ini info hari ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.